Kita siapkan hati kita. Hari ini Tuhan, kami mau datang dan terus kami rindu untuk Tuhan peluk, untuk Tuhan kasih kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami sungguh jauh dari sempurna. Setiap kali kami berada di hadirat Tuhan, hati kami selalu takut, gentar. Karena setiap manusia tidak ada yang nampak benar di hadapan Tuhan. Begitu banyak kehancuran, keputusasaan, dan hidup tanpa harapan. Dan terjadi di mana-mana di segala bangsa. Dan hari ini Tuhan, kami mendengarkan satu pengajaran yang mengagumkan seluruh umat manusia. Pengajaran kasih dan mengasihi, saling mengasihi. Karena kasih adalah dari Bapa. Allah adalah kasih. Kami hari ini belajar di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Hanya satu ayat. Tapi sungguh telah mengubah seluruh sejarah dunia dan seluruh nasib umat manusia, bangsa-bangsa yang mati di dalam kegelapan, akhirnya melihat terang kasih Allah bersinar seperti fajar, dan bangsa-bangsa dalam kegelapan kejijikan, di dalam kebiadaban, super keegoisan yang tiada batasnya, menikmati segala sesuatu tanpa mengerti batas-batas kenormalan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengarkan kasih Bapa melalui anak yang tunggal, anak yang sulung Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, biarlah roh Tuhan bekerja dalam hati kami, supaya kami benar-benar mengerti maknanya dan bukan hanya mendengarkan, mengerti dan menaruh di hati, tetapi bekerja, melayani, dan bertindak dengan taat, berjuang dengan gigih, terus merindukan tanah air surgawi, merindukan hidup serupa dengan Engkau, sampai kami bertemu dengan Engkau, muka dengan muka. Kami serahkan hati kami Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, hari ini kita akan membaca Matius pasal 7 ayat ke-12. Nah, sebelum saya membaca pasal 7 ayat 12, saya akan membaca ayat 1 dulu. Ya, karena ini kita tahu bahwa pasal 5, 6, 7 itu tidak terpisah, dan kita belajar supaya kita terbiasa untuk tidak memilih dan meninggalkan yang lain. Dan kalau ada kesulitan, kemudian kita nggak mau belajar. Nah, kita harus belajar bahwa Alkitab itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, dan sangat sempurna, dan tidak mungkin di dalam Alkitab ada kelemahan. Satu kata pun itu nggak ada. Jadi sempurna, maka berotoritas tertinggi. Jadi bukan pengalaman kita, bukan pengalaman orang-orang rohani, bukan pengalaman nabi-nabi yang luar biasa, bukan kekuatan, kepintaran manusia, atau kecakapan dari Daud, Salomo, atau raja-raja yang lebih hebat dari orang-orang presiden, perdana menteri zaman sekarang. Nah, kita akan belajar ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Jadi pasal 7 ini dimulai dengan hati yang tidak boleh mendiskriminasi dan menghakimi melebihi dari ukuran yang Tuhan tetapkan. Jadi bukan saya menjadi ukuran, bukan orang lain menjadi ukuran, bukan sosial kondisi masyarakat moral yang menjadi ukuran. Tetapi menjadi ukuran adalah diri Allah sendiri dan firman yang kekal, Alkitab. Nah, kita pegang ini. Jadi finalitas Alkitab, finalitas Kristus itu tidak bisa diubahkan.
Jadi kalau saya mendengarkan kalimat-kalimat pengajaran-pengajaran dari siapapun, dan kita terkagum-kagum, jangan lupa ujilah setiap pengajaran segala sesuatu melalui Roh Kudus dengan kekuatan yang luar biasa membawa kita untuk mengerti firman Tuhan setiap kata per kata. Saya senang dengan perkataan John MacArthur yang mengatakan, apakah ada revelasi baru, pewahyuan baru? Kenapa Anda bertanya demikian? John MacArthur tanya pada jemaat yang tanya waktu seminar, mengapa kamu tanya seperti ini? Karena saya mendengar bahwa ada pendeta-pendeta yang luar biasa dan pernah bertemu dengan Tuhan dan mengatakan, ini firman yang baru dengan pengalamannya ke surga dan ke neraka, bahkan bukan hanya satu kali, berkali-kali seperti itu. John MacArthur mengatakan, ada. Pewahyuan baru ada. Dan dikatakan ingin tahu. Jadi ini bahasa kiasannya. Ada. Kalau kamu ingin tahu tepat ada wahyu baru, baca Alkitab terus. Bukan mendengar pendeta itu. Bukan melihat keagungan dari pendeta itu. Jadi semua tetap Alkitab sebagai guru kita, otoritas tertinggi, valid, dan absolut. Dan inilah pengajaran yang harus dipegang oleh setiap orang percaya. Nah, saudara, kita sudah diracuni dan dikamili dengan pengalaman-pengalaman rohani yang merusak otoritas finalitas firman Tuhan, Alkitab. Termasuk mungkin diri kita. Kita nggak terasa. Kita seringkali kekhawatiran dan semuanya dan banyak hal. Kesesakan, kegelisahan. Saudara, itu bisa mempengaruhi kita memikirkan Alkitab dengan benar. Bahkan orang sekaliber seorang pendeta yang kena penyakit kencing manis, waktu mau mati teriak-teriak dan mengutuk Tuhan. Dan saya melihat sendiri, umurnya sudah 60 lebih. Dan kakinya udah dipotong, dia mengutuki anaknya, nggak izin motong kakinya. Dia mengutuki istrinya, kenapa kamu diamkan saja? Semua dikutuki, terakhir Tuhan dikutuki oleh dia. Saudara, saya ingin bertanya. Jadi konsep Alkitab mengatakan, janganlah engkau melawan Tuhan, janganlah engkau mengutuki Tuhan. Apakah hamba Tuhan seperti ini akan masuk surga atau masuk neraka? Ya dari perkataannya jelas mau kemana gitu ya. Tapi apakah nanti dia bisa bertobat saat terakhir dan firman Tuhan mengatakan dia udah menangis terus mati? Bisa juga. Kita nggak tahu. Ya kan? Nah, kita harus hati-hati. Ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, modal dasar ayat pertama ini kita membaca pada ayat yang ke-12. Ya, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan dikatakan jelas, itulah tanda petik isi atau esensi, hakikat, maknanya, dan itu virtue-nya, kebajikannya, bukan cuma bijak tapi bajik yang melebihi daripada hanya moral, tetapi ada kekuatan firman yang kekal. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi atau kitab nabi-nabi. Saudara, kita belajar. Apa yang kita pelajari? Kita berdoa supaya kita mengerti tentang hukum kasih ini bukan secara teori. Saudara, ada buku-buku yang saya mungkin sebelum telat, saya lagi berdoa berkumpul dengan Tuhan untuk mau membuat seri video membongkar pemikiran-pemikiran, buku-buku yang terbaru yang menggoncangkan dunia, seperti Homo Sapien dan lain-lain. Dan sampai hari ini belum ada orang Kristen yang membuka kebejatan moral di belakang buku ini. Karena seluruh buku itu ateis.
Dan sampai hari ini, tokoh-tokoh Kristen belum pernah ada yang berani membuka itu. Saya sudah menunggu lama. Saya dulu waktu Da Vinci Code, saya tunggu siapa yang ngomong ini. Nggak ada yang ngomong-ngomong. Akhirnya saya bikin seminar Da Vinci Code. Injil Yudas belum ada, saya bikin seminar Injil Yudas. Dan itu puluhan tahun yang lalu. Dan semua terekam dalam video. Dan sampai hari ini saya tunggu siapakah yang mau mengcounter tulisan-tulisan di toko buku Gramedia yang begitu banyak yang mempengaruhi orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin gereja tentang artificial intelligence. Saudara tahu, seluruh buku ini itu menghancurkan satu kata dalam Alkitab. Apa saudara? Kasih. Saudara, menghancurkan, mematikan, melumpuhkan kasih Allah. Di dalam seluruh ibadah kita, secara online yang mungkin karena terpaksa, saudara, kasih Allah tidak akan mengalir dengan selancar-lancarnya. Dan kondisi dalam dosa, bukan kondisi surgawi. Tetapi Allah memiliki kekuatan hikmat sehingga orang-orang percaya tetap bisa beribadah walaupun dibatasi apapun. Dalam kondisi sejak zamannya gereja mula-mula. Mereka tidak pernah memikirkan gedung gereja itu mana. Nggak ada. Mereka berada di gua-gua katakumen, masuk di dalam lorong-lorong, di hutan-hutan, di kuburan-kuburan. Dan inilah zaman yang menolak kasih Allah. Dan kita akan belajar ini. Saudara, dikatakan begini, segala sesuatu. Jadi begini, apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan, dikatakan yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu. Jadi pusatnya siapa? Pusatnya diri kan? Jangan menghakimi, pusatnya siapa? Bukan orang lain. Diri kita. Jadi pengajaran kasih itu yang dibereskan bukan orang lain. Pengajaran penghakiman yang dibereskan bukan orang lain. Dirimu. Hatimu. Jiwamu. Harus diubahkan, dilahirbarukan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Baru kamu akan melihat wajah Allah. Kalau kamu memiliki kekudusan, kamu akan melihat Allah, melihat kerajaan Allah. Kalau tidak ada kekudusan, kamu nggak bisa melihat Allah. Jadi orang yang mau menghakimi, memiliki kekudusan, maka dia tahu bagaimana mau menghakimi. Dia ukur dulu dirinya. Saya bagaimana? Oh, nggak bisa. Kenapa? Lah, wong saya sama dengan dia. Lihat lagi, wah, lebih bejat saya dari dia. Saudara, seorang apologet yang sangat besar bernama Ravi Zacharias jatuh dalam dosa deviant, seksual deviant, dan sudah diakui oleh keluarganya. Seorang yang saya terkagum dengan suaranya, dengan penjelasan tentang Kristus, sungguh, saudara, saya sangat kagum sekali. Tapi waktu dia jatuh dalam dosa, kita tahu siapakah yang sempurna. Saudara, kita pikir, wah, Ravi Zacharias sayang. Sama, pendeta yang kamu kagumi siapapun satu persatu. Mau dari reform, mau dari apapun. Enggak ada yang bisa kamu kagumi kecuali itu. Saya terus ingatkan ini. Jangan pernah mengagumi satu orang, terus melupakan engkau mengagumi Tuhan. Dan itulah pure spirituality. Puritan congregation, jemaat yang bersifat murni dan hanya Kristus yang kita pegang, kita kagum, kita sanjung, dan tidak ada manusia lain. Jadi itu pentingnya. Ya, nah, saudara perhatikan, segala sesuatu yang kamu kehendaki, kamu supaya orang perbuat kepadamu. Jadi pusatnya apa? Saya kehendaki, saya mau.
Saudara, saya tanya, pribadi kita kalau saya mau apa? Oh, saya mau jadi penjahat, ada nggak? Aneh kan? Saya celaka, ada nggak? Nggak ada. Saudara. Kalau diukurkan pada diri, kita mau yang enak, kita mau yang benar, kita mau ya sejahtera, kita mau, wah pokoknya kita segala-galanya ada jaminan. Nah, kita kan seperti itu. Jadi waktu kita mengukur diri kita sebagai pusatnya, saudara, terjadi ketidakadilan dan penghakiman yang tidak seimbang dan merusak susunan tata masyarakat. Tatanan semua sosial masyarakat itu akan remuk dan hancur semuanya. Kalau diukurkan kepada kehendakmu. Bergantung pada kehendak saya yang banyak sekali dalam kelemahan dan dosanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Bahwa kehendak ini adalah kehendak yang dalam arti bersifat universal. Ya, universal. Nanti akan saya jelaskan kenapa universal. Karena di sini dikatakan, saudara, bukan saudara, tapi menggunakan plesin dalam bahasa aslinya. Ya. Saudara, coba saya lihat ya. Ini. Plesion. Jadi plesion adalah sekelilingmu, sekitarmu. Bukan menunjuk pada pribadi, bukan. Tapi kondisi masyarakat yang ada di sekelilingmu. Ada semua yang ada masyarakat. Jadi, nanti kita akan belajar seberapa dalam luasnya Kak hukum ini. Ya. Saya lanjutkan, saya bahas ayat ini sebentar. Ya, saya ulangi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, saudara, perbuatlah. Jadi kamu bukan menunggu orang untuk berbuat kepadamu, tapi kamu yang mendahului orang yang kamu harapkan dari hatimu yang baik, yang kamu rancang dalam kebaikan itu, kamu yang mulai. Dan seluruh hukum kasih Kristen, bukan yang lain, kepercayaan lain, saudara, itu mulai dari motivasi aktif dari Tuhan. Bukan dari luar lingkungan. Saya beri contoh. Wah, ini lagi bencana, kita perlu ngasih orang-orang itu ya, kasihan. Terus kita ngasih bingkisan gitu ya. Saya tanya, saudara. Jangankan kamu lakukan itu kepada orang lain. Orang bukan Kristen pun bisa lakukan itu. Apa bedanya kamu orang Kristen dengan orang bukan Kristen? Orang bukan Kristen pun bisa lakukan itu. Apa kekhususannya kamu berbuat baik? Banyak orang mengukur iman, keselamatan semua dengan perbuatan baik. Surah Alkitab tidak pernah memakai perbuatan baik sebagai ukuran kekudusan, sebagai ukuran keadilan, sebagai ukuran kebenaran dan keselamatan. Ya, perhatikan, perbuatlah demikian juga kepada mereka, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Setelah kita akan belajar mulai dari apa sih kaidah emas atau golden rules. Boleh dikatakan yang disebut sebagai hukum dari segala hukum adalah kasih. The law of law adalah kasih. Jadi sebelum Allah menghukum orang, sebelum Allah menghajar orang, sebelum Allah membuang orang dan menghakimi orang, saya ingin tanya saudara, apa yang Allah lakukan? Allah memberikan kesempatan, waktu, kesetiaannya untuk menunggu kita. Saudara, kita lihat motivasi kaidah emas ini. Yang pertama, saudara mengerti kasih Allah? Ya. Saudara mengerti itu dalam hati. Dan saudara kemudian tidak pernah bergerak kaki, tanganmu, apalagi kepemilikanmu. Engkau simpan dan engkau bijaksana, terlalu
bijaksana jadi kebablasan. Setelah ilustrasi dari Tuhan Yesus, orang kaya yang dari orang miskin punya harta ditimbun kurang sampai penuh rumahnya kurang, beli rumah lagi, ditimbun lagi, masih penuh, timbun lagi, ditimbun lagi, mati itu, modal. Terus saya tanya, what for? Dan orang seperti ini adalah orang yang tidak mengenal kasih Allah seumur hidupnya, walaupun dia menyebut Yesus Tuhan, gereja saya besar namanya, pendeta saya siapa? Saudara, nggak masuk hitungan Tuhan semua. Dari hatinya dengan kakinya tidak ada magnetnya untuk mempersembahkan hidup kepada kemuliaan Tuhan dalam ketaatannya, kekudusannya, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan membuahkan apapun dalam hidup saudara, kecuali keegoisan, kecuali ketamakan. Yang kedua, saudara, bermula dari diri yang menyadari diri dan kemudian selalu menjangkau berpikir untuk bagaimana orang lain supaya mengalami hal yang sama kebaikannya dengan saya. Jadi memikirkan orang lain. Kasih itu selalu mendahulukan apa yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki untuk orang terima, apa yang Tuhan kenan kepada orang itu. Saudara, betapa luasnya kasih Tuhan. Betapa luasnya kasih orang-orang Kristen. Saudara, berapa ribu gereja, ratusan ribu gereja, jutaan orang Kristen, dan bahkan mungkin ratusan juta orang Kristen dibunuh, dianiaya, disiksa. Saya ingin tanya, apakah mereka mengeluarkan empedu yang pahit dan kutukan dalam hidupnya? Dan kebencian yang luar biasa, balas dendam, seperti itu? Saudara, Tuhan Yesus mengajar, doakanlah musuhmu. Dan apa, saudara? Berkatilah mereka. Saudara, nanti kita akan membandingkan dengan kalimat-kalimat para filsuf, dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh dari semuanya. Saudara lihat, saya pernah menerima di dalam Chinese philosophy waktu saya dibawa kelas Pak Stephen Tong. Dan pernah Pak Stephen Tong itu memaparkan bedanya kasih di dalam Chinese philosophy dengan kasih Kristus. Dia cuma mengatakan absolute perfect, yang ini enggak absolute, enggak perfect. Saya masih umur berapa itu? Waktu di STTRI Jakarta. Dan saya bersyukur mendengarkan hal seperti itu. Menjadi fondasi dasar pengertian tentang kebudayaan. Nah, saudara perhatikan. Jadi saudara, selalu perbuatan yang kita lakukan itu jangan pernah berpusat pada diri dan kemudian melupakan orang lain dan menjadi egois yang super egois dan kita menjadi orang yang iri orang lain. Kenapa orang ini seperti itu, saya kok enggak? Nah, saudara, itu artinya apa? Saudara tidak meluas, tapi mungkrat. Tahu mungkrat? Mungkrat itu bahasa Jawa ya. Bahasa orang-orang Sunda itu apa ya? Yang ngecil itu. Bukan berkerut. Menyusut itu Sundanya apa ada sendiri itu. Sunda itu luar biasa, bahasa yang paling unik. Bahasa Inggris gak pernah ada yang kayak bahasa Sunda. Bahasa Jawa juga gitu, unik. Sampai orang dari luar negeri, dari Australia itu yang bisa bahasa Jawa itu luar biasa. Itu ada di YouTube itu ya. Saudara, yang ketiga, persepsi diri. Jadi memandang posisi diri, saudara, mulai dari pikiran dan hati kita, bagaimana kita bisa merasakan
Kalau orang mengalami hal yang jelek, apakah kamu memikirkan kalau kamu mengalami seperti itu? Apa perasaanmu? Maka kita mengharapkan dalam sudut pandang kita, kita ingin orang itu seperti kita. Kalau bahagia kita juga ikut memberikan dan bersukacita, ikut serta, berperan, berpartisipasi untuk membawa orang itu juga menikmati kebahagiaan. Saudara, sebenarnya secara praktis itu hal-hal yang banyak hal seperti ini yang bisa kita lakukan. Saya dapat baju dari Amerika, sampai sekarang itu masih ada. Sweater dan lain-lain. Nggak bayar saya. Itu baju satu gudang. Peninggalan mahasiswa yang dulu-dulu zaman purbakala. Jadi kalau dia pergi ke Afrika, pergi ke Korea, itu baju mereka nggak dibawa, mereka lebih bawa buku. Saya gitu. Bajunya ditinggal, bukunya dibawa. Ditaruh, dan apa yang terjadi? Itu numpuk sekali. Terus mahasiswa yang baru, yang nggak punya duit, yang seperti kita ini dari Indonesia, yang bukan orang-orang kaya gitu ya, semua dapat beasiswa kita. Kita mau keluarin duit itu mikirnya panjang sekali karena dolar. Dihitung dolar terus, nggak keluar-keluar duitnya. Ya, nggak keluar-keluar. Dan begitu kita ditawari itu, hari ini satu orang hanya boleh ambil dua. Hanya dua, silakan ambil dua. Yang penting menurut kamu, silakan. Nanti minggu depan, ambil dua. Silakan ambil dua. Jadi nggak boleh serakah. Dan kita akhirnya ambil dua. Ada yang ambil lebih, diskoros. Karena pendeta ini nggak taat, rakus. Ada yang pura-pura nyimpen, selempitin gitu. Ketemu, panggil sini. Kamu besok pulang. Loh, pulang kemana? Orang tuamu. Loh kenapa? Kamu ngambil nggak? Izin nggak? Ditanya. Wah, kan gini aja masa nggak boleh? No, kamu calon pendeta dan kamu sudah pendeta. Sampai seperti itu. Jadi, kalau kita tahu, saudara, ukuran-ukuran persepsi dan bagaimana kita bisa merasakan diri kita dan hati kita, dan bagaimana bisa merasakan orang lain, saudara, kita akan menjadi orang yang universal man. Orang yang sangat dicintai orang lain, sangat dihormati orang lain. Saya beberapa kali pindah ke Salio itu ada masalah. Saudara. Masalah apa? Anak-anak ngebeli terus. Saya cari sini, pikirnya marah saya. Padahal enggak, mau saya ajak ngomong, mau saya kasih dia. Dia pikir mau dipukul oleh saya. Sini kan. Lari dia. Dan sampai sekarang belum ketemu. Nah, saya juga pernah seperti itu waktu kecil. Nyolongin rambutan, mangga, monggo. Srikoyo juga sama. Sama saya dengan anak itu. Tapi bagaimana mau dipanggil? Harus dipanggil untuk apa? Bukan dimarahi, bukan. Bagaimana kamu bisa memberikan kasih di dalam teguran dan kemudian apa yang kamu bisa lakukan untuk orang-orang seperti ini. Nah, saudara, itu penting sekali. Ya. 4. Masuk akal. Apakah ajaran ini masuk akal? Saudara, jawabannya apa? Sangat masuk akal, saudara. Tetapi kenapa manusia nggak bisa masuk akal? Jawabannya, saudara. Karena segala sesuatu tidak pernah memikirkan orang lain. Diri saya yang penting. Maksudnya apa? Seluruh produk Amerika itu pakainya saya semua. iPhone, I love you. Karena semua pakai I semua. Yang hebat-hebat itu dikasih I. Saudara, artinya apa? Individu itu menjadi Tuhan. Kebebasan diri pribadi itu, mau ngomong apapun silakan. Di Amerika kamu ngolokin, kamu kayak orang hutan. Babi lu, nggak ada masalah. Di Indonesia, mana undang-undang ITE kamu. Iya kan?
Di Amerika, di Eropa, nggak ada itu. Kenapa? Karena kebebasan semurni-murninya. Tergantung orang dengar kamu. Ini orang nggak bermoral, ngolokin orang nggak benar. Dia malu-malu sendiri, nggak ada orang ikut dia. Jadi bukan dari pemerintah yang mengadakan supaya semua ditangkepin seperti ini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena itu moral. Moral itu bukan hukum. Moral itu adalah kesadaran hati orang. Dan revolusi moral penting. Bukan dibuat undang-undang nangkepi orang-orang. Nggak pernah bisa menyembuhkan undang-undang itu. Ya, semoga jadi masukan untuk pemerintah. Yang kelima, saudara, unselfishly. Artinya apa? Bahasa Indonesia bagus sekali. Dan waktu saya ketik apa sih unselfishly dalam bahasa Indonesia, saya lihat di Cambridge, kemudian di kamus-kamus semuanya. Bahasa Indonesia luar biasa, tanpa pamrih. Unselfish kan tidak berpusat keinginan diri kan. Tapi diterjemahkannya tanpa pamrih, tidak berpusat pada diri tetapi pada orang lain dan tidak diskriminasi. Tanpa pamrih. Saudara, ini luar biasa. Jadi Allah ini sebenarnya sudah memberikan moral pada manusia yang sudah rusak dalam dosa, dan kemudian kita tahu bagaimana kita bisa mengasihi pun kita nggak bisa, saudara. Mengasihi seperti Tuhan mau aja nggak bisa. Jadi the golden rule ini menyatakan betapa hebatnya dosa manusia. Bukan betapa hebatnya kasih Allah. Tapi betapa runtuhnya moral manusia. Ya. Kita lanjutkan. Ini sebentar aja. Saudara, kita lihat bahwa seluruh kalimat ini sebenarnya subjeknya penentunya adalah Tuhan. Bukan subjek-subjek yang bergabung atau objek-objek yang dibawa. Jadi dikatakan kalian dan mereka. Kalian itu artinya berhubungan dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan orang-orang percaya pada dia. Mereka itu yang tidak percaya. Dan ini kalimat ini sudah bisa pelajari. Nah, saudara perhatikan, grading love. Grade daripada cinta. Tadi cinta yang bebas, universal, berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi, betul. Itu disebut sebagai plesion, artinya sesama sekitarmu. Alkitab mengajar kita hal ini, betul. Ada kasih yang bisa diberikan untuk semuanya, tapi ada kasih yang tidak boleh diberikan kepada mutiara, diberikan pada babi. Saudara harus ingat ini. Dan biasanya orang mengajar tentang kasih Allah itu tidak mengkaitkan tentang finalitas dan grading love ini. Kalau kita tahu ini orang kurang ajar, orang bejat, saudara kasih terus, saudara bodoh sekali. Wah, apa kan dia orang berjaya? Iya, tapi dia punya rekod. Ayo nggak apa-apa, biarin lah gitu. Kenapa biarin? Saudara, ada satu pengalaman yang luar biasa. Ada seorang penjahat, pemerkosa, pembunuh, terus kemudian anak-anak remaja, anak-anak muda, dan juga sakit jiwa, dikatakan rada-rada sakit jiwa. Seorang ahli jiwa sakit jiwa. Dan bukan satu dua orang. Indonesia ada nih anak, masih ingat ya? Yang perkosa homoseks dan sekarang dipenjara puluhan tahun. Saudara, terus kemudian dihukum. Orang-orang liberal mengatakan, oh yang salah bukan dia, kondisinya. Jadi jangan dipenjara, nggak akan bisa dipenjara. Kalau dipenjara, wah dia nanti nggak bisa bertobat. Saudara, moralis, liberalis semuanya itu sok ngatur, sok ngerti. Tapi yang mereka usulkan itu adalah semakin memperparah orang ini. Begitu keluar karena sudah bebas dan secara hukum bisa dilawan kemudian terbebaskan, orang ini apa? Bertobat? No. Lebih banyak bunuh orang, perkosa orang. Itu artinya jangan memberikan mutiara kepada babi. Keadilan-keadilan, kebenaran-kebenaran.
Jadi orang ini harus diadili, orang itu diberitahu tentang pertobatan, dia harus bertobat. Karena tanpa perubahan hati, tidak ada pertobatan. Terus bagaimana? Penjara. Kalau nggak ada pertobatan, bunuh orang terus banyak membahayakan. Hukum mati. Dan Tuhan kasih pedang untuk pemerintah. Yang kedua, saudara, hendaklah engkau saling mencuci kakimu, saling melayani tubuh Kristus. Saya punya DNA, punya darah Kristus, punya tubuh Kristus. Kamu punya darah Kristus, punya tubuh Kristus. Kita saudara. Kasih persaudaraan dalam tubuh Kristus ini diberikan kepada dunia luar. Tetapi saudara tahu, dan bukan disamakan statusnya seperti saudara kita. Maksudnya apa, Pak? Jadi mereka berstatus orang berdosa, dan dosa itu luar biasa bahayanya. Bisa diselewengkan. Jadi waktu saya mengasihi orang yang di dalam tubuh Kristus, saudara-saudara punya kesabaran yang sangat tinggi sekali. Punya kesabaran yang sangat tinggi sekali. Dan terus-menerus kesabaran itu diberikan dan tidak pernah di-stop oleh siapapun. Dan kasih daripada Allah ini, itu adalah kasih yang berkaitan dengan tubuh Kristus dan tidak bisa diberikan untuk status yang lain. Karena itu berkaitan dengan pengudusan, kedisiplinan, dan berkaitan dengan disiplin gereja. Jadi orang dari luar nggak bisa didisiplin. Jadi jangan orang baru bertobat engkau taruh sebagai pengurus. Karena nggak bisa didisiplin, nggak ada rohnya. Nah, saudara yang ketiga, nah ini ikatan status satu Bapa. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan budak lagi. Kita adalah anak-anak Allah, memiliki hak, mendapatkan hak dari Bapa. Saudara, ini puncak tertinggi adalah adopsi. Penghuni surgawi, keluarga Allah yang kekal. Jadi diikat oleh tubuh Kristus dari saudara sesama dengan Kristus. Jadi Kristus menjadi sesama dengan saya dalam daging dan dalam dosanya. Kita kemudian diangkat dan disucikan, kita menjadi sesama dengan Kristus di dalam kekudusan dan kebangkitannya. Itu sesama. Inkarnasi itu di sini. Jadi inkarnasi itu dua arah. Yang pertama, Kristus mengambil seluruh dosa kita dan kita diangkat dengan tubuh kita yang penuh dosa, ditebus dan diangkat. Berinkarnasi Kristus itu mempunyai dampak dalam diri kita, membawa tubuh kita untuk bersama dengan Dia dalam inkarnasi itu. Dan selama-lamanya bersama dengan Dia. Saudara, ini dikatakan supra atau spiritual bonding secara eksklusif. Ya. Oke. Kita akan belajar. Semoga ini bisa dipercepat atau beberapa bagian. Saudara, siapakah yang pertama kali menemukan the golden rules atau mengatakan tentang kaidah emas? Pada abad 16, 1604 tepatnya. Oleh dua orang bernama Charles Gibbon dan Thomas Jackson, pendeta Anglikan. Dan zaman itu di Inggris itu zaman-zaman Anglican dan Puritan. Ya. Saudara, kita lihat, ini cuma istilah aja supaya saudara tahu. Kita bandingkan dengan penemuan-penemuan yang ada dalam arkeologi tentang the golden rules. Apa bedanya? Saya beri satu prinsip yang jelas. Ya, perhatikan. Alkitab mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, dikatakan di sini, kepadamu, perbuatan demikian juga kepada mereka. Saudara, ini semua dari motivasi, dari pandangan semua positif, dan menghasilkan kekuatan aktif yang terus-menerus. Karena ini bentuknya present. Tetapi waktu kita membaca apa yang diajarkan oleh Mesir kuno, nah saudara lihat, 2000 sebelum Masehi sampai 1600. Do the doer to make him do. Saudara, kasih itu mempengaruhi, cuman mempengaruhi. Pengaruhi dia supaya melakukan itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan saya yang ada. Yang kedua, saudara, ya, kita lihat yang kedua,
di papirus-papirus itu ya, India kuno, Sanskerta, dan ada dari zamannya cerita pewayangan Raja Yudhistira ketemu dengan Brihaspati. Saudara, one should never do something to others that one would regard as an injury to one own self. In brief, this is dharma. Artinya apa, saudara? Jangan kamu merancang, mengendaki, melukai orang lain. Artinya supaya kamu tidak dilukai. Saya tanya, saudara, positif, negatif? Negatif, negatif, negatif. Betul kan? Tadi kan kekristenan itu apa? Positif, positif, positif. Jadi kalau saya menghendaki dia berbuat seperti ini, maka kasih Allah yang sempurna, orang yang kita miliki dan kita inginkan untuk berbuat seperti yang kita kehendaki, otomatis dia akan melakukan seperti yang kita lakukan, dan terjadilah kasih universal yang merupakan jalan menuju kasih Allah di dalam Kristus. Itu jembatan kasih. Tapi di sini, saudara, dikatakan enggak, negatif, negatif. Saudara, dalam kitab Mahabharata, do not do others what you know has hurt yourself. Kamu jangan melakukan apapun yang kamu melukai hatimu. Kalau kamu pernah melukai hatimu, jangan lakukan yang seperti kamu dilukai. Jangan. Negatif. Dan seluruh ajaran manusia, tidak ada yang tembus ajaran Tuhan Yesus. Kemutlakannya itu sangat, cuman di balik kecil gini aja. Nah, saudara, kita lihat selanjutnya. Nah, ini orang-orang Yunani, ya, yang sok jago filsafat. Perhatikan, saudara, hindari mengerjakan apa yang akan membawa kita menyalahkan atau disalahkan negatif atas perbuatan kita atau perbuatan orang lain. Pitagoras, what you do not want to happen to you. Nah, negatif. Kenapa saya bandingkan, saudara? Saudara tahu, dunia, moral, dan segala sesuatu tidak pernah tembus firman yang kekal. Menembus batas keilahian. Dan hanya Kristus yang bisa lakukan itu. Isokrates, do not do to others, don't do. Negatif. Zoroaster, nah ini lebih celaka. Natur itu baik. Jadi bukan Tuhan, natur. Nggak ada Tuhan. Nah, saudara, kita lanjutkan dengan yang terakhir. Dari ajaran Konghucu. Ya. What you do not wish for yourself, don't do to others. Negatif, positif? Hah? Negatif. Ini orang Sage. Sage itu orang bijak yang tertinggi. Timur, barat semua. Nggak pernah tembus firman Kristus yang kekal. Ya, Tao Te Ching. Hormatilah, regard your neighbor's gain. Kamu jangan iri yang didapat tetanggamu itu. Jangan kamu iri. And your neighbor loss as your own loss. Kalau dia rugi, ya kamu harus tahu, kamu bisa rugi. Jadi saudara, kita lihat pengajaran-pengajaran ini semua di dalam moral manusia dan seluruh kebudayaan yang ada tidak pernah melampaui apa yang dikatakan oleh Kristus sebagai final firman Tuhan yang kekal. Jadi kalau Kristus bukan Tuhan, nggak mungkin. Kalau kita bandingkan, dia melampaui dari seluruh tokoh-tokoh ini, saudara. Dan seluruh filsuf, seluruh ajaran manusia, seluruh kebudayaan. Dan Tuhan Yesus berdiri di atas bukit, dia mengajar positif, motif, semua dari Allah. Dan mengatur manusia dengan manusia. You are the image of God. All man is the image of God. Dan itu proses yang pertama. Dan the image of Christ,
proses yang kedua. Dan yang terakhir adalah family of God. Dan inilah satu kekuatan kekal dalam hidup kita. Jadi setiap kali kita berbuat baik, saudara harus mengingat 3 hal ini. Khususnya, apakah kasih saya ini benar saya lakukan? Apakah kasih saya berdasarkan firman Tuhan dan kebenaran dan kekudusan Tuhan? Saudara harus ikut itu. Kalau kepada sesamamu orang percaya tubuh Kristus, saudara harus menegakkan disiplin gereja dalam kasih, dalam hal semuanya. Tapi kalau orang lain jauh, luas sekali, inklusif, semua boleh menikmati. Saya menjadi orang kaya, oh kamu perlu apa? Bangun apa? Vihara, kasih. Wah Pak luar biasa, Bapak orang Kristen bantu vihara, bangun masjid, kasih. Ya, itu siapa gubernur yang dulu Pak Ahok itu bangun masjid banyak. Katanya ada yang pakai duit sendiri. Itu kasih yang umum. Nah saudara, kita harus tahu ini. Dan kita harus benar-benar tahu apa yang istimewa di dalam kasih yang ada dalam diri kita. Dan kita akan belajar besok, minggu depan. Saudara, kita akan masuki ayat yang 13 dan 14. Nah, baru kita tahu. Orang yang akan menjalankan diperintahkan Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang akan masuk melaluinya. Jadi kalau kamu menjalankan kasih yang tadi, masuk pintu mana? Sempit. Tapi hati kita besar. Jiwa kita lancar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan pada hari ini Tuhan. Sungguh kasih yang dibuktikan, dimanifestasikan, dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan adalah menunjukkan kasih yang sejati. Kasih yang hanya di dalam mulut, di dalam pengertian. Hanya untuk lip service. Hanya untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan semata. Bukan didasari motivasi kemuliaan Tuhan, keagungan, dan di dalam seluruh keadilan Tuhan, dalam kebenaran. Maka semua kasih yang kami bagikan akan membawa manusia semakin memperparah kehidupan dosa mereka. Tuhan, kami tahu di sekeliling kami banyak orang-orang yang meminta-minta, banyak orang dalam kesulitan-kesulitan. Ajar kami supaya kami berbuat kasih dengan adil. Bukan hanya memanjakan mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami. Begitu banyak uang yang diberikan untuk bantuan-bantuan yang sungguh Tuhan tidak pernah terjadi pemerintah-pemerintah sebelumnya. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah semua berjalan sesuai dengan hati Tuhan. Bukan semakin memperburuk di masa mendatang. Mental, keinginan, pergumulan itu menjadi hilang. Kami akan menjadi bangsa yang lumpuh. Dan bangsa yang egois sekali Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan ini. Dan kami percaya Tuhan, tanpa Kristus tidak ada kasih yang sejati, kasih yang benar, kasih yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa dan seluruh pendengaran kami dan hati kami. Jadikan kami penurut firman Tuhan, berjalan taat dengan pimpinan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.